Apa yang menjadi ciri khas daerah Bandara Juanda, Surabaya? Halo, jumpa lagi dengan saya Ponco Setiawan di channel Kelas Dunia. Kali ini kita membahas ciri khas daerah Bandara Juanda. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak pada 111 subscriber yang sudah join di channel ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih sudah mendukung channel ini sejauh mungkin ya, kayak lagunya Ungu aja, sejauh mungkin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ciri khas daerah Bandara Juanda. Yang pertama adalah daerahnya ramai sekali perusahaan transportasi. Jadi perusahaan transportasi itu juga termasuk jasa pengiriman ya. Kalau sampean melihat di daerah sekitar sini itu banyak sekali bertebaran mobil-mobil, banyak sekali garasi-garasi, banyak sekali kisarannya itu pencucian mobil juga banyak. Karena apa ya, maklum saja masyarakat sekitar sini itu banyak yang menjadi driver, banyak yang melayani perjalanan luar kota, misalkan para tamu ya, atau misalkan sampai lagi jemput tamu gitu, daripada parkir di bandara mending parkir di luar dulu. Itu banyak sekali. Jadi memang perusahaan transportasi itu ramai banget di kawasan Bandara Juanda. Termasuk juga perusahaan-perusahaan kargo, pengiriman itu juga ramai banget di sini ya. Truk-truk itu sudah wis masuk di sini. Jadi memang angkutan barang itu menjadi favorit juga. Jadi kalau sampean temukan sekitaran Bandara Juanda itu banyak mobil, itu bukan mobil pribadi ya, mungkin saja itu adalah travel ya, mungkin saja itu jemputan gitu ya. Jadi memang perusahaan transportasi maju pesat di kawasan Bandara Juanda. Ciri khas yang kedua adalah ramai banget hotel-hotel dan penginapan. Jadi sampean bisa dengan mudah mencari penginapan di area Bandara Juanda, dan harganya pun variatif ya, harganya pun sangat fleksibel. Ada yang ya tentu saja kisarannya ratusan ribu. Memang kedudukan hotel-hotel ini adalah untuk melayani pasar dari Bandara Juanda sendiri. Misalkan para tamu, misalkan orang yang nggak mau telat, misalkan luar kota ya, nggak mau telat pesawat gitu, mungkin nginep dulu di hotel begitu. Jadi memang penginapan ini bertebaran ya, bertebaran banget, dan itu jadi salah satu pemandangan yang lumrah di daerah sekitaran Bandara Juanda. Nah, khusus saya dulu pernah juga sih langganan sama salah satu hotel begitu, dapat voucher. Lah vouchernya itu saya jual lagi. Ya, pernah juga saya misalkan urusan dengan transportasi itu saya bikin website 2 malahan. Yang satu itu adalah transjuanda.com dan yang satu lagi itu adalah bandarajuanda.com. Itu sebenarnya kegiatan yang iseng lah. Saya lihat di ID web host gitu, ada nggak nama Bandara Juanda. Ternyata belum ada yang punya bandarajuanda.com, makanya saya beli dan saya isi kontennya. Kemudian mati ya, itu beserta dengan corona. Jadi waktu itu saya masih ingat, saya mendirikan perusahaan transportasi ya, ibarat kata itu taksi gelap ya, driver gelap, begitulah kisarannya itu. Banyak yang kontak ternyata ya, tapi terkena imbas corona itu akhirnya sepi banget ya bandara ya. Akhirnya juga dengan terpaksa web itu saya tutup. Jadi memang banyak sekali daerah transportasi, perusahaan transportasi, baik yang personal maupun yang sudah berbadan resmi, juga banyak sekali penginapan-penginapan di daerah Bandara Juanda. Yang ketiga yang sangat khas sekali daerah Bandara Juanda ini ya, di kawasan Sedati ini adalah bisingnya suara pesawat Pak Bro, apalagi musim haji. Itu suara pesawat itu kelas dunia ya. Jadi memang walalala wis gak karuan, yang bisingnya minta ampun. Ada teman itu juga orang tuanya punya hotel di sini itu tepat di bawahnya pesawat landas. Jadi memang suaranya itu gak karuan ya. Jadi memang bising pesawat itu menjadi hal yang ya lumrah ya di daerah sini. Dan ini sempat hilang ketika masa pandemi kemarin, karena memang frekuensi orang naik pesawat dibatasi dan pesawat ini juga nggak banyak terbang. Akhirnya agak aneh begitu ya, nggak ada suara pesawat begitu. Biasanya ada banyak suara terdengar suara pesawat, nggak ada lagi. Jadi memang bising banget, terus terang ya, bising banget. Tetapi meskipun bising, karena ini terjadi keramaian di situ, ya tetap aja ada potensi ekonominya. Jadi itu bukan hal yang kira-kira itu menyulitkan ya.
dan saya kira juga menjadi ciri khas tersendiri dari daerah bandara sekitaran Bandara Juanda. Hal yang keempat yang menurut saya juga menjadi ciri khas daerah Bandara Juanda adalah wilayah milik perkotaan ya. Jadi kalaupun dibandingkan dengan Surabaya, ini Sidoarjo rasa Surabaya. Jadi saya sendiri memang tinggal di Surabaya Timur, tapi kalau ke daerah Sedati itu lebih dekat ya daripada misalkan saya ke Benowo atau misalkan saya ke Wiyung, gitu lebih dekat saya ke daerah Sidoarjo. Jadi di sini tuh banyak sekali distrik-distrik ekonomi di daerah sekitar Bandara Juanda ini, juga banyak sekali berdiri kantor pemerintahan ya, mulai dari BPK, kemudian markas TNI AL, kemudian ada juga imigrasi tentu saja, kemudian juga rumah sakit AL ada, kemudian apalagi itu Kementerian Agama juga itu berdiri di sini. Jadi memang daerah yang mungkin saja itu menjadi prioritas ya, karena memang dekat dengan bandara gitu loh. Daripada jauh ya mesti aja kan di mana-mana gitu. Daerah bandara, di sekitaran bandara itu kan menjadi distrik pemerintahan dan distrik ekonomi tersendiri ya. Jadi memang ini rasanya mirip perkotaan dan sangat layak untuk bisa kalau Anda punya misalkan duit lebih begitu, Anda sedang mencari tanah gitu atau mencari rumah, silakan pertimbangkan untuk tinggal di area sekitaran Bandara Juanda Surabaya. Hal yang kelima yang menjadi ciri khas daerah Bandara Juanda adalah tidak pernah sepi. Ya memang. Jadi kalau misalkan jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu ya masih ramai saja gitu ya. Dan memang nggak ada matinya ya. Mungkin berbeda kalau sama daerah Jakarta yang mungkin nggak pernah mati ya kan, malam hari juga tetap hidup gitu. Tapi kalau daerah ini ya di sekitar bandara ini juga tetap ramai, tetap aja ada lalu lalang orang. Tentu frekuensinya berkurang, tetapi memang tidak pernah sepi gitu, tidak pernah, kecuali kalau Idul Fitri ya itu baru. Tapi kalau biasanya begitu wis ramai saja dan seperti saya bilang tadi itu memang rasa-rasa perkotaan ya. Jadi distrik-distrik ya Indomaret, McDonald, KFC, apalagi itu mall belum ada. Mall memang harus ke tengah kota ya, mungkin ke Marina atau ke Tunjungan. Mall tidak ada di sini. Tapi akses menuju ke sana itu lebih dekat ya daripada misalkan dari yang Sidoarjo agak tengah begitu. Makanya kemudian banyak sekali orang itu melihat bahwa area Bandara Juanda Surabaya yang notabene berada di wilayah Sidoarjo ini menjadi lokasi favorit. Misalkan untuk beli tanah atau beli rumah atau beli kaflingan, itu banyak sekali yang melirik daerah sekitar sini. Ya memang sih ada nggak enaknya itu ya suara bising pesawat itu. Cuma karena terjadi kerumunan, terjadi orang pada kumpul gitu kan, akhirnya potensi ekonomi itu terbentuk ya, gara-gara ada Bandara Juanda. Oke lah, kira-kira begitu ya. Jadi kita itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni 5 ciri khas di daerah Bandara Juanda Surabaya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di channel saya. Jika Anda berminat, silakan subscribe dan dukung saya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.